Halo pemirsa, berjumpa lagi di Kopi Tumpah. Tumpahkan ceritamu, tumpahkan idemu. Terima kasih. Sibuk sekali beliau dan ini sebuah kebanggaan bisa. Kalau direktur tidak sibuk, bukan direktur. Di Politeknik Pariwisata Makassar ini luar biasanya gimana? Luar biasanya karena mahasiswa hanya membayar sekitar 1.400.000 satu semester. Jadi kalau saya mau diajak jalan-jalan keliling kampus, kita kemana dulu nih Pak? Supaya kita bisa memandang dari jauh, kita masuk dulu di sentral IT kita. Oke. Kita lihat ini ruangan untuk kontrol ID-nya. Oh, oke. Ya. Jadi dalam ruangan ini, Mbak Nana, ini ruangan ini ada ruangan steril. Yang tidak semua orang bisa masuk di sini, tetapi hanya petugas tertentu. dijaga oleh Pak Musnaro nih. Musnaro dari sisi keamanan ruangan ini. Oke. Tetapi untuk menjaga dari kelas-kelas ini terisi atau tidak, maka itu dari unsur manajemen. Ya, misalnya kita ngeliat di sini apa sih aktivitas mahasiswa? Ini kan? Ini ada ruangannya juga Ini nih, di lantai 2. Oke, baik. Ya, ini per lantai kita bisa ngecek Oke. apakah dosennya ada. Kalau tidak ada, maka saya dari sini bisa menginformasikan siapa dosennya di situ. Baik ketika apakah dia on time atau terlambat masuk atau cepat pulang. Waduh. Kenapa demikian? Kalau dia terlambat masuk, berarti konsekuensinya karena di sini kan terlambat 10 menit, tidak boleh lagi masuk kelas. Oke. Iya. Karena kalau masuk kelas pasti akan mengganggu konsentrasi. Cepat pulang juga akan termonitor, berarti jam pembelajarannya tidak cukup. Dengan demikian mata kuliah itu tidak boleh diujikan. Jadi mereka memang sudah terdidik dari awal, sudah terdidik dari kampusnya, sehingga mereka memang siap untuk menghadapi era Karena kan ini industrial. kan, jadi memang ini agak unik dibandingkan perguruan tinggi lain. Kenapa unik? Salah satu bentukannya adalah bahwa mereka harus tahan lenturan. Industri 8 jam kerjanya kan. Nah, kalau dari sini kita manjakan, bagaimana nanti ketika di industri? Setelah dari IT kontrol ini kita kemana lagi Pak? Kami kita melihat suasana depan sekaligus dengan counter pelayanan yang diberikan oleh pengelola lembaga ini. Siap. Saat ini kita sudah berada di counter service-nya. Ya. Nah, Yang di sini no English, no service. ya. Oke. Nah, ini tantangan Bana. Karena mau rubah pola pikir, pola tindak yang selalu hanya bahasa Indonesia atau bahasa Makassar atau bahasa Bugis. Atau yes, no aja. Atau yes no aja. Itu yang banyak terjadi. Sekarang Sementara di dunia pariwisata itu memang dihadapkan dengan dunia global ya Pak ya? persis. Makanya saat ini kita mencoba membudayakan, ya. No English, no surf. Ini kita baru mencoba. Masa sih Kediri bisa jadi kampung Inggris? Poltekpar Makassar tidak bisa menjadi seperti itu. Inilah yang menjadi tantangan bagi kami saat ini. Karena terus terang di masyarakat, terutama di industri, salah satu keluhannya adalah dari sisi bahasa. Maka mulai periode saya ini itu dicanangkan bagaimana kampus ini menjadi, ya anggaplah kampus Inggris dimanapun mereka. Tapi ini ya namanya program ya. Saat ini kita baru memulai. Nah, kalau kita sekarang ada di area front office, tadi kita di ruangan kantor Bapak, kemudian di IT control, berarti saatnya kita melihat dulu ruangan tempat mereka dibentuk. Ada satu ruangan mungkin Pak yang bisa kita ajak untuk Boleh kita ke ruangan teori? teori Pak. Mbak Nana, kita masuk ke salah satu ruangan teori yang sedang melaksanakan proses belajar mengajar. Di ruangan ini kita lengkapi dengan ini absen. Jadi begitu masuk mereka harus Begitu absen mereka masuk pinjar langsung terlebih absen dahulu. pinjar terlebih dahulu. Tidak boleh telat. Tidak boleh telat, kapan dia telat maka dia akan merah. Dan itu perhitungan poinnya seperti apa Pak untuk mahasiswa? Direkap. Direkap. Di setiap minggu itu direkap, ya ditanya. Kalau sudah sampai misalnya 32 jam sudah masuk, berarti sama dengan SP2. Oke.
Nah yang kedua, kalau mereka ini biasanya kita tempatkan di luar sana, kan harusnya kita masukkan. Mereka mau dapatkan informasi, berita-berita apa, tinggal pilih apa yang mereka mau lihat. Misalnya akademik, apa jadwal Ini berarti touchscreen Pak? touchscreen ya. Oke, jadi boleh kalau misalnya kita lanjut ke sini, akademiknya oke. Baik, jadi pengumuman kampus akan aktif 20 Januari. Intinya adalah di sini betul-betul memberikan fasilitas yang sangat luar biasa, bahkan untuk informadinya pun juga sudah Ini konsep digital. setiap lantai kita pasang seperti ini. Setiap lantai. Setiap lantai. Oke. Dan Sekarang. betul pemirsa bahwa dalam ruangan ini mereka sudah tidak lagi menggunakan papan manual dan juga alat tulis papan yang manual, tidak ada lagi kapur, tidak ada lagi spidol, adanya adalah layar monitor seperti ini. Boleh ikut saya sebentar? Yeah. Kalau misalnya tadi Bapak bilang bahwa mereka itu harus rapi dulu, harus cantik dulu, baru masuk, harus kita lihat dulu benar nggak sih? Dibuktikan dulu. Dibuktikan dulu. Coba Ya. di-shoot dari depan. Di-shoot dari depan ya. Aslinya. Kita lihat dulu gimana cantik-cantiknya, manis-manisnya, cakep-cakepnya. Ini kelas apa nih Pak? Mohon maaf mengganggu nih Pak. Kelas apa nih Pak? Ini pengantar pariwisata. Pengantar Bagaimana pariwisata. mahasiswa mengetahui destinasi-destinasi yang ada di seluruh Indonesia maupun yang di luar negeri. Ini mereka jurusan apa nih Pak? Manajemen kepariwisataan. Manajemen kepariwisataan. Semester berapa? Semester 4. Ada yang mikir saya semester berapa ya? Mereka udah terlalu lama di sini sampai lupa mereka semester berapa. Pak, kita nggak apa-apa langsung tanya-tanya ke mahasiswanya ya Pak ya? Silakan. Mahasiswanya ya. Saya kita ke yang paling depan dulu nih. Boleh berdiri dulu dong. Halo, namanya siapa? Dian semester 4 jurusan kepariwisataan. Boleh dong kita minta testimoninya gimana rasanya berkuliah di Poltek Park. Waktu masuk gimana, susah nggak? Susah banget. Asalnya dari mana nih Dian? Dari Makassar. Dari Makassar. Gimana nih? Waktu masuk ke sini susah bangetnya gimana? Susah bangetnya itu karena kita harus melewati wawancara, Oke. tes tertulis, Oke. ya gitu. Wawancara dan juga tes tertulis. Oke. Terima kasih Pak dosen. Baik, Mbak Nana, kita masuk ke salah satu ruangan praktek mahasiswa di ruangan pastry. Di tempat ini sedang kita punya mahasiswa lagi kayaknya membuat semacam kue sus. Ini kita masuk ke ruangan ini sejak tadi baunya sudah wangi sekali. Aduh, jadi ini memang sudah jadi mata pelajaran khusus Pak. Jadi Untuk mahasiswa ini pastry kan sendiri. bukan hanya bagaimana dengan menu kontinental, menu Eropa, tapi mereka juga harus sampai kepada pastry. Oke, baik. Karena tidak mungkin ada menu Eropa tanpa ada pastry, tanpa ada roti-roti. Oke. Oleh karena itu mungkin Bu Nana kalau mau lebih lengkap, Pak Ketua Program Studinya Pak Wawan Yang bertanggung jawab yang halo bertanggung jawab Wawan. sepenuhnya apa dan bagaimana. Boleh nggak ke sini Pak Wawan? Silakan Pak Wawan. Jadi ini sementara lagi apa nih Pak Wawan? Sekarang ini mereka lagi persiapan untuk membuat dessert. Oke. Jadi mereka awali dengan mulai persiapan dari pembuatan sampai hasilnya dan kemudian finishing. Hari ini mereka sedang finishing. Oke. Tugas dan tanggung jawab dari para mahasiswa begitu masuk ke dalam ruangan ini. Apakah mereka juga ada rules-nya untuk masuk ke dalam sini yang enggak sesuai dengan rules nggak boleh masuk? Oh iya, di sini kami punya aturan atau rules dan itu sudah ditetapkan dengan manajemen. Jadi mereka punya pertama kali itu adalah grooming yang paling pertama. Jadi mereka harus dengan kondisi yang lengkap sama seperti mbaknya lihat. Mereka ada topi pengaman, ada celemek, kemudian dengan menggunakan hand gloves. Nah berikutnya mereka akan dibekali dengan ilmu pengetahuan kompetensi yang terhadap pastry dan Berapa lama biasanya mereka dibekali dengan kemampuan-kemampuan seperti ini Pak? tergantung muatannya atau besaran ke pencapaian akhir dari keterampilannya. Jadi bisa saja dia semacam pastry ini bisa sampai 2-3 semester. Oke. Ini sambil bikin pastry, Sus kita nanya-nanya boleh ya? Jawab random aja. Saya izin ya Pak ya nanya-nanya. Udah berapa semester? Namanya siapa? Nadia. Udah semester berapa Nadia? Semester 2. Semester 2. Oke. Ini yang paling khas nih
Pak, semester Iya. 2 nih. Oke, kalau dari tadi saya nanya-nanya, susah nggak masuk ke sini? Lumayan sih. Lumayan susah, dan setelah masuk seru nggak? Seru. Oke, nah paling suka mata pelajaran atau bidang apa? Oke, bidang apa? Mata kuliah apa nih yang paling disenangi atau digemari? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, oke. Nah kalau ini udah masuk di dapur seperti ini untuk membuat pastry, keseruan dan keasikan atau kesulitannya? Waktu proses pembuatan dengan platingnya. Oh, oke. Asik nggak diajar sama dosen-dosen yang ada di sini? Asik banget. Asik. Ini bukan takut dimarahin ya? Enggak. Oke. Nah, setelah mereka lepas dari sini, biasanya mereka diharapkan prakteknya berapa kali? Kalau kami karena kami sekolah vokasi, besaran persentase praktek dengan teori itu lebih besar praktek. Iya. Jadi besaran itu sekitar 70-30. Setelah ini kita kemana lagi nih Pak? Kita udah Ya, setelah ini kan mereka? harusnya kita coba. Oh, Boleh ada yang sudah selesai? Mana yang sudah selesai? Saya Atau suka Mbak pakai Nana ini. harusnya yang meracik. Oke, Ayo, saya boleh, pakai gloves. silakan. Nggak pakai gloves nggak Ada apa-apa. dua tadi. Jadi wajib dan harus adalah Menggunakan ini. menggunakan Ya. seluruh perlengkapan sebenarnya. Ini sebenarnya kita juga ini adalah pengecualian untuk masuk ke sini tanpa menggunakan pengaman dan alat-alat kebersihan untuk yang ada dalam ruangan ini. Jadi Kayak rambut kan paling riskan. Rizka, Ya, seperti mbaknya. Nggak boleh Kalau terus ini pakai. lagi terputar, kita nggak ngerti siapa tahu rambut lagi masuk, bisa berbahaya. Sudah Oke. banyak gitu. Jadi yang ini ya. Oke, terima kasih. Jadi harusnya Dibolongin dulu. dibolongin tengahnya, dulu dengan ya, kemudian diisi sama flaknya Oke. atau pengisiannya. Nah ini Yes. option. Oke. Mau dikasih coklat boleh, mau dikasih strawberry boleh. Dan ini telah rasa Vanilla. vanilla karena kebetulan mereka lagi belajar basic. Ini baru basic. Jadi dari basic mereka nanti akan kembali. ini saya isi, saya boleh coba sendiri ya Pak Silakan, ya? Berarti silakan. playnya boleh banyak-banyak nih. Oke, terima kasih. Terus ada komposisi nggak Pak? Atau misalnya harus berapa gram atau harus berapa banyak playnya untuk satu sus ini? Oh iya, jadi gini, di dapur itu kita juga harus punya patokan. Nah, baik. standar kalau kita patokan kita itu adalah resep, namanya resep bambu. Jadi mereka tidak akan bisa bekerja tanpa yang namanya resep bambu. Jadi setelah diisi dengan fly-nya, saya mau bandingkan ya. Oh iya, jadi seperti ini Harusnya terisi full. harusnya tersimpul. Tapi hati-hati. Nanti takut tumpah-tumpah nggak apa-apa. Saya coba ya Pak ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Lembut banget Pak. Ini buatannya siapa? Buatannya Pak dosen. Oke. Waduh. Paling senang bagian ini sih sebenarnya. Oke. Pak, kita udah sampai di dapur untuk bagian prakteknya. Berarti masih banyak gedung-gedung praktek lainnya lagi. Semua program studi punya laboratorium tersendiri. Kurang lebih ada berapa gedung di sini? Kalau gedungnya saat ini, kalau presentasi ini belum sampai 50% dari master plan yang ada. Di Politeknik Universitas Makassar ini kan kawasannya 16 hektar. 16 hektar. 16 hektar. 16 hektar ini saat ini sedang kita bangun hotel praktek 55 kamar, kemudian ruangan kelas 9 lantai. Saat ini sedang kita akan bangun, sehingga fasilitas saat ini yang masih minim, insya Allah akan tercukupkan khususnya untuk hotel praktek. Jadi akan semakin bangga dan juga semakin senang para mahasiswa yang ada di sini karena kebutuhan mereka semua tercakup dalam satu lingkungan ya Pak ya. Nah, Oke. di sini bagian daripada hospitality, makanya dari laundry, dapur, nanti sampai ke restoran. Kalau begitu karena kita sudah di dapur, saatnya kita menuju ke Restoran. Baik, Mbak Nana. Selamat datang di Runjang Restoran. Ini restoran praktek diperuntukkan satu untuk manajemen tata hidangan, kemudian untuk diploma 4 perhotelan. Karena apa, di samping tata hidangan, perhotelan juga diploma 4 itu juga mengajar tentang restoran. Restoran itu saat ini sudah terbagi lagi, ada barista dan ada bar, ada room service itu sendiri. Ya. Dan yang bertanggung jawab di sini adalah Nah kebetulan Pak
Ketua Program Studinya Pak Putu. Halo, Selamat datang dulu. apa kabar? Senang sekali bisa hadir di sini untuk bisa mengenal langsung Poltekpar dan sudah sampai ke restoran prakteknya. Senang sekali kami bisa ketemu Ibu. Ibu, kami di restoran ini punya fasilitas, ada di sini adalah Oke, jadi kita barista. jalan-jalan ke sana dulu. Ya, kita ngeliat dulu ini ada barista. Ya. Ini sesuai dengan perkembangan era zaman sekarang ini. Jadi Poltekpar juga mengikuti bagaimana tren zaman minat zaman. dari konsumen. Betul. Ya, jadi kan kata kuncinya dari kurikulum. Ya. Oleh karena itu kurikulum setiap 2 tahun harus direview. Oke. Dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan perkembangan yang ada. Sehingga barista ini awalnya sih bukan menjadi sesuatu yang gimana ya, yang didahulukan, tapi dengan perkembangan yang ada akhirnya ini menjadi suatu materi inti di data didata. Setelah ini kita ke bar. Bar ini mahasiswa kita diajarkan adalah bagaimana mengenali jenis minuman, kemudian kadar alkohol, kemudian bagaimana meracik minuman. Nah, tetapi harus kata kunci. Ya. Era zaman namanya halal, Oke. anak-anak hanya sampai pada batas mengenali. Mengenali saja. Ya, tidak untuk mabuk-mabukan. Oke. Karena di media jangan salah ditafsirkan Betul, bahwa betul. Poltekpar mengajarkan orang mabuk-mabukan. Itu tidak sampai ke sana. Oke. Nah, gitu. Pak, Makanya Tuntutan Pak, tuntutan yang mereka ini kan go internasional. Iya. Nanti kapal pesiar mereka harus tahu juga ya, Iya. minuman-minuman internasional. nah ini lagi buat apa nih Pak? Ini orange squash. Orange. Squash. Terima kasih banyak. tos dulu, tos dulu dulu. dong. Oke, baik. Mantap banget. ini galungan. Galungan. Merayakan Hari Raya Pak Putu. Oke, Pak Putu. Sorry nih Pak Selamat Putu. Hari Raya Galungan ya Pak Putu ya. Kan libur Pak Putu ya Pak? Oke. Tapi kan Beginilah pariwisata, Bu. Iya. Kita harus 24 dan jam. mereka harus siap menghadapi hal ini ke depannya. Tapi karena kita sudah berada di segmen akhir, berarti kembali lagi seperti yang kita jelaskan bahwa ini kita berada di acara Kopi Tumpah, Tumpahkan Ide, Tumpahkan Cintamu. Baru di awal sekali kita tahu bagaimana profil dari Direktur Poltekpar saat ini didampingi oleh Ketua Jurusan ya Pak ya? Ketua Prodi. Oke. Nah, saat ini kita ingin mendengarkan tentunya motivasi Pak. Kita udah melihat bagaimana beliau dengan sangat apiknya menjelaskan bahkan dari hal-hal terkecil di Poltekpar ini sendiri ke depannya. Jadi kita ingin tentunya orang-orang yang kemudian menyaksikan acara Kopi Tumpah ini bisa memetik motivasi, inspirasi dari seorang Bapak Muhammad Arifin, Direktur dari Politeknik Pariwisata Makassar Pak. Silakan. Baik, Mbak Nana. Jadi Politeknik Pariwisata Makassar ini kan satu-satunya di kawasan timur Indonesia di bawah Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Bahwa dalam mengembangkan amanah ini, yang pertama bahwa pijakannya adalah kebijakan dari Presiden Republik Indonesia bahwa SDM unggul. Itu pertama. Yang kedua bahwa pariwisata ini harus menjadi penghasil devisa tertinggi atau nomor 1 di Republik Indonesia ini. Nah, hubungannya dengan Politeknik Pariwisata Makassar tentu kita harapkan kepada masyarakat bahwa kalau Anda mau mengikuti tren zaman sekarang maka ikutlah dalam dunia kepariwisataan. Ikutlah di Politeknik Pariwisata Makassar. Kenapa harus Politeknik Pariwisata Makassar? Politeknik Pariwisata ini insya Allah akan menghasilkan sumber daya manusia yang pertama. Insya Allah tidak akan menjadi pengangguran. Yang kedua, mereka dibekali untuk bisa berwirausaha. Dengan demikian, ayo mari kita sama-sama berpikir dan bekerja untuk dunia pariwisata. Dunia pariwisata tidak pernah habis. Kenapa tidak pernah akan habis? Semua manusia membutuhkan keindahan. Butuh Semua lingkungan. manusia butuh ke rekreasi. Iya kan? Iya Pak. Logika berpikir saja. Oke. Nah, oleh karena itu harapan kami ya pada pemirsa, mari ayo berpikir, bertindak untuk pariwisata pasti unggul. Unggul. Baik, terima kasih banyak Pak Direktur. Terima kasih banyak untuk waktunya. Pak Putu, terima kasih banyak untuk jalan-jalannya dan juga memperkenalkan ruangan ini sendiri, memperkenalkan hampir dari setengah 16 hektar kampus Poltekpar Makassar. Jadi untuk Anda
tentunya para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya atau mengeluarkan anaknya, atau para calon mahasiswa ingin bergelut di dunia pariwisata, Poltek Par bisa menjadi pilihan Anda. Apalagi ini adalah, sekali lagi nggak berhentinya diulang-ulang, adalah kampus pertama dan satu-satunya di Indonesia Timur di bawah naungan Kementerian Pariwisata Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan Kopi Tumpah. Tumpahkan cintamu, tumpahkan idemu. Bersama saya Nana Jamal. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salama kita pada salama.